Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari EKI 2F dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kali ini saya bakalan ngebahas tentang mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Mikro Islam. Di sini saya bakal ngebahas bab 1. Di bab 1 itu ada pembagian beberapa materi, ada sekitar 6 kalau nggak salah. Langsung aja kita bahas yang pertama. Oke. Yang pertama itu ada pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Di sini saya untuk kita bahas pengertian dulu deh. Di sini saya ngambil dua ilmuwan, nama ilmuwan. Yang pertama ada Profesor Samuelson. Nah, menurut beliau, ilmu ekonomi itu suatu studi ataupun ilmu mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang. Dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat menggunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, itu tadi menurut Profesor Samuelson. Dan sekarang menurut Mankiw. Nah, menurut beliau ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi sebagai studi tentang bagaimana perilaku masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas ataupun langka. Sebenarnya sih kalau terkesimpulan dari dua pengertian ini sih kita dapat menyimpulkan lah ya, ilmu ekonomi itu lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sendiri. Jadi lebih ke perilaku dari individu-individu itu sendiri. Lanjut, yang kedua itu ada ruang lingkup ekonomi. Di sini ruang lingkup ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada the first theory mikroekonomi, and the second itu ada teori makroekonomi. Baik, kita bahas aja langsung di ruang lingkup ekonomi. Sesuai yang saya bilang tadi, ruang lingkup ekonomi kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teori mikroekonomi. Nah, langsung aja kita bahas. Oke. Teori mikroekonomi itu dari katanya aja deh. Mikro. Teori mikroekonomi berarti kita garis bawahi kata mikro. Mikro itu kan berarti mencakup bagian dari skala kecil. Dia ya nggak terlalu luas lah. Nah, jadi teori mikroekonomi ialah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisa ataupun menganalisis bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya apa sih yang dibahas? Nah, contoh isunya itu gimana sih yang dibahas di teori mikroekonomi? Contohnya itu isu tentang bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Nah, analisis ini dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan tidak terbatas. Jadi kayak lebih mencakup skala kecil, bahasan-bahasan kecil yang nggak terlalu universal banget. Jadi cuman ya sekedar-sekedarnya aja lah, kalau misalnya kita bilang kacang-kacangnya lah ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada teori makroekonomi. Nah, kan katanya makro, jadi kita garis bawahi kata makro, berarti berbanding kebalik dong sama yang pertama tadi. Nah, yang teori makroekonomi itu mencakup skala besar. Makro berarti dia besar. Jadi teori makroekonomi ini dia menganalisis atau menganalisa terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis ini bersifat umum lah, universal, menyeluruh. Contohnya itu ngebahas tentang apa sih gitu kan? Inflasi. Contohnya itu inflasi. Terus apa lagi? Pengangguran. Itu kan udah universal banget kan? Udah kayak wah, inflasi ini di universal, kayak lebih ke mencakup keseluruhan gitu. Mungkin itu salah satu contohnya. Next, yang ke berapa ya? Oke, kita lanjut. Yang ke
kedua itu ada tentang analisis, jenis-jenis analisis ilmu ekonomi. Di sini secara garis besar jenis analisis ekonomi itu digolongkan menjadi 3. Apa aja yang pertama? Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Kita garis bawahi kata deskriptif. Itu artinya lebih menggambarkan atau menjelaskan, mendeskripsikan, pokoknya gitu deh. Jadi dapat diartikan bahwa ekonomi deskriptif ini dia memberikan gambaran atau menjelaskan tentang suatu kondisi ataupun keadaan ekonomi yang sebenarnya. No dibuat-buat, memang real, the fact, fakta. Contohnya apa? Krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan menurunnya kurs rupiah terhadap dolar. That is the fact. Itu adalah fakta. Jadi nggak dibuat-buat, the real beritanya. Oke. Next, yang kedua itu ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi pada masyarakat yang disederhanakan. Contohnya apa? Permintaan suatu barang akan naik apabila harga permintaan barang itu sendiri turun. Begitu juga sebaliknya, permintaan akan turun apabila harga barang itu semakin naik. That's true. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada teori aplikasi, teori ekonomi aplikasi ataupun ekonomi terapan. Nah, cabang dari ekonomi mikro dan makro. Ekonomi terapan itu merupakan cabang dari ekonomi mikro dan makro. Bertujuannya apa? Bertujuan untuk menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian. Contohnya apa? Nah, contohnya itu ekonomi moneter membahas dan memberikan masukan kepada pelaku ekonomi tentang bagaimana cara mengelola uang dan mengatasi inflasi dengan menggunakan teori makro. Baiklah, langsung aja yang ketiga. Yang ketiga itu ada metode analisa ekonomi. Nah, di sini yang saya dapat di buku yang saya baca, metode analisis dalam ekonomi itu ada 2. Yang pertama deduktif dan kedua induktif. Macam bahasa Indonesia ya. Tapi hampir sama kok penjelasannya. Langsung aja kita yaitu metode deduktif. Nah, metode deduktif itu suatu metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Bersamakan sama bahasa Indonesia. Semua ilmu itu berkaitan, cuy. Jadi tenang aja. Contohnya apa? Contohnya itu kita ambil dari hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan turun, dan jika harga turun, maka permintaan naik. Itu salah satu hukum permintaan. Next, itu contohnya. Yang kedua, itu ada metode induktif atau empiris. Ya, sama sih pengertian sama bahasa Indonesia. Metode ini menarik suatu kesimpulan dari yang bersifat umum. Kebalik. Metode induktif ini dia menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. Sama lah ya, you know lah ya, karena setiap ilmu itu nggak ada yang lari, setiap ilmu itu sama menjadi satu, itulah Indonesia. Oke. Next, baik, yang materi keempat itu pernyataan dalam teori ekonomi. Nah, pernyataan dalam teori ekonomi itu terbagi jadi 2. Yang pertama, pernyataan positif atau deskriptif. Ya, kalau udah ngomongin deskriptif mah udah jelas lah ya, lebih menjabarkan. Jadi di sini pernyataan positif atau deskriptif itu ya pernyataan yang merujukan pada kondisi yang sebenar-benarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada dan dapat dibuktikan. Jadi no hoax, harus ada bukti. Jadi bisa dipertahankan. Kalau argumen aja kalau kagak ada bukti, kagak ada pendukung yang kuat, bisa jatuh lah, apalagi pendapat tentang perekonomian.
pasti bakal jalan. Jadi sebelum kita ngomong, kita harus punya ada data-datanya. Jadi nggak asal ngejeplak atau bahasa kerennya ngasih. Oke. Contohnya itu apa? Contohnya itu harga-harga suatu barang akan meningkat bila barang langka. This is the fact, itu fakta, nggak bisa dipungkir lagi. Banyak data-data dan ya ilmuwan juga udah ngomong kayak gitu. Jadi nggak bisa kita bantah, memang itu kejadian. Contohnya apa? Minyak gas sudah mulai habis, nggak mulai habis juga sih, hampir lah bisa dibilang. Jadi ya harganya memang tinggi karena udah habis itu, karena kelangkaannya itulah, makanya harganya itu jauh lebih tinggi. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu pernyataan normatif atau preskriptif. Pernyataan ini pernyataan petunjuk yang mengandung arti apa sih sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Pandangan ini dia lebih, ya pernyataan ini lebih ke pandangan subjektif lah. Jadi gak bisa kita ngasal ngayal pengen ini pengen itu, tapi nggak ada caranya, nggak ada petunjuknya untuk kita gapai itu gimana, enggak. Jadi harus ada. Contohnya apa? Perekonomian dapat berjalan baik, maka distribusi pendapatan masyarakat harus merata, pendapatan nasional harus tinggi, dan tingkat harga harus pada kondisi yang wajar. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Emang bener sih, itu lebih ke step-stepnya sih kalau menurut saya. Jadi paham lah ya. Oke, kita next materi yang kelima. Baiklah, kita lanjut materi yang kelima. Materi kelima itu adalah masalah dan sistem perekonomian. Kalau diomong-omongin ya, masalah perekonomian itu ya cuma satu intinya. Masalah perekonomian itu atau masalah ekonomi itu keinginan yang tak terbatas, sedangkan ketersediaan barang tersebut sangat terbatas. Jadi ya hawa manusia lah, kita pingin ini pingin itu, nggak ada batasnya, sedangkan yang kita inginkan itu barang terbatas. Jadi itu yang perlu kita minimalisir, lebih bijak memilih mana kebutuhan dan keinginan. Lanjut, sistem perekonomian. Sistem perekonomian itu ada 5. Yang pertama, sistem perekonomian terencana. Sistem perekonomian terencana ini dia lebih memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi produksi tersebut. Terus perekonomian pasar atau liberal. Nah, biasanya ini diterapkan di negara-negara maju lah. Contohnya aja kayak Amerika. Nah, apa sih perekonomian pasar atau liberal itu? Di perekonomian pasar itu pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Jadi masyarakat sebebas-bebasnya melakukan perekonomian di negara itu, di pasar itu. Jadi pintar-pintar lah sebagai warga. Lanjut, perekonomian tradisional. Nah, perekonomian tradisional ini dia lebih berdasarkan kebiasaan ataupun tradisi masyarakat itu secara turun-temurun, yang mengandalkan faktor produksi yang apa adanya. Kayak mungkin lebih ke adat istiadat, dibilang adat istiadat sih enggak juga, tapi mungkin lebih ke apa sih namanya, lebih ke bukan nenek moyang juga sih, yang dilakukan orang-orang sebelumnya itu gimana, dan itulah diikutin secara turun-temurun. Lanjut, yang keempat ada perekonomian Pancasila. Nah, perekonomian Pancasila itu istimewa, cuman ada di Indonesia cuy. Perekonomian Pancasila itu diterapkan berdasarkan kelima sila-sila kita. Jadi nggak bisa menyeleweng, hanya ada diterapkan di Indonesia. Namanya perekonomian Pancasila. Pancasila itu milik Indonesia, merdeka. Nah, yang kelima itu yang terakhir ada perekonomian campuran.
Di sini yang mengatur perekonomian itu ya dua, pemerintah dan pihak swasta. Jadi kedua ini harus bekerja sama. Jika salah satu jatuh, contohnya swasta yang jatuh, ya perekonomian juga anjlok. Karena ya emang berdua kan pada dasarnya. Jika pemerintahnya yang jatuh, sama dong anjlok tetap gitu. Tetap anjlok gitu maksudnya. Jadi di sini yang mengatur itu dua belah pihak, ada swasta, ada pemerintah. Tetapi bukan berarti pihak swasta bisa seenak-enaknya. Tetap perekonomian ini diawasi oleh pemerintah juga. Tapi pihak swasta bisa mengambil andil ataupun mengambil peran untuk perekonomian tersebut. Oke, next yang terakhir. Oke, teman-teman. Sekarang kita bakal bahas materi yang terakhir, yang keenam, yaitu prinsip-prinsip dasar perekonomian. Nah, prinsip-prinsip dasarnya sih sebenarnya ada 10, cuman dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu. Jadi apa sih itu? Langsung aja. Yang pertama, yaitu setiap individu harus selalu melakukan trade off. Trade off itu apa sih? Dicari pengertiannya, ya hitung-hitung PR kalian lah ya yang ngedenger video ini, biar ada kerjanya, biar ada tugasnya. Libur-libur masa gak ada tugas. Lanjut, yang kedua ada biaya apa sih? Biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu, ya bisa kita bilang pengeluaran sih ya, sepanjang-panjang pengertiannya intinya pengeluaran. Yang ketiga, berpikir secara bertahap. Dan yang keempat, perilaku ekonomi bereaksi terhadap insentif ataupun membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapat. Jadi ya banyak lah ya, mempertimbangkan itu istilahnya. Kalau banyak mudaratnya tinggalin, kalau banyak manfaatnya sok nggak apa-apa kok, tenang aja. Harus sebagai mahasiswa harus cerdas dalam memilih. Apabila banyak mudaratnya tinggalkan, banyak manfaatnya ambil. Oke, lanjut yang kedua. Yang di bagian kedua itu ada 3 prinsip interaksi. Yang pertama, perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Kalau cuma satu nggak boleh. Di dalam agama Islam itu nggak sah. Harus menguntungkan kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Lanjut, yang kedua itu pasar secara umum adalah wahana ataupun tempat yang baik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Ya emang sih, karena kan pasar kan tempatnya perekonomian ya, tempatnya berdagang, tempatnya mencari rezeki, mencari keuntungan antara penawaran dan permintaan. Jadi ya tepat lah ya, bisa dibilang pasar memang tempat kita untuk menjalankan perekonomian. Lanjut, yang ketiga, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki mekanisme pasar. Jika menurut pemerintah mekanisme pasar yang ada itu banyak merugikan warga negaranya, maka pemerintah berhak menggantinya. Tapi nggak bisa asal ganti juga sih, harus memikirkan masyarakat itu sendiri. Harus ya nggak boleh satu pihak lah intinya, mentang-mentang warga negara itu ngerasanya nggak cocok sama mekanisme pasarnya, ada pemerintahnya ganti, itu juga nggak bisa. Jadi pemerintah juga harus melihat kondisi juga. Apabila memungkinkan, silahkan diganti mekanismenya menjadi lebih baik. Dan itu juga perlu ada pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Baiklah, lanjut yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang ketiga itu dia punya 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro. Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Jadi bisa standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Jadi pinter-pinter ya. Lanjut, yang kedua, harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, ketika pemerintah ataupun suatu negara mencetak uang terlalu banyak, jadinya nanti jatuhnya inflasi. Jadi ya cetak uang sewajarnya aja lah gitu kan. Yang saya dengar juga pernah
bukan yang saya dengar sih, guru saya pernah jelasin juga bahwa Indonesia karena mencetak uang banyak sehingga Indonesia itu jatuh inflasi, jadi cetak uang sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Lah, trade-off lagi, padahal belum dicari kan. Tenang aja, trade-off itu enggak ribet-ribet lah artinya. Pokoknya kalian cari aja, anggap aja tugas. Oke, itu tadi bahasan materi saya bab 1. Jadi sekian dari saya student wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.